Langit malam terasa semakin berat setelah pertempuran melawan Kirana. Angin kencang membawa suara hutan yang berbisik, seolah alam tahu akan badai yang lebih besar sedang mendekat. Sari berdiri. Malam itu, setelah kemenangan Sari atas pemburu siluman, suasana hutan tampak lebih tenang, namun ada sesuatu yang menggelisahkan di udara. Meskipun Sari telah menghancurkan pedang kegelapan dan mengalahkan salah satu musuh terkuatnya, hatinya tidak bisa tenang. Di balik keheningan, ada bayangan yang terus mengintai, bayangan yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang ia hadapi sejauh ini. Sari kembali ke desa untuk menemui dukun tua, pria yang selama ini membimbingnya, berharap bisa mendapatkan petunjuk baru. Namun, sesampainya di sana, ia disambut oleh pemandangan yang mengejutkan. Desa yang selama ini menjadi tempat perlindungannya, kini berubah menjadi ladang kehancuran. Rumah-rumah terbakar, suara tangisan terdengar di mana-mana, dan aroma darah terasa pekat di udara. Sari berlari menembus kerumunan penduduk desa yang panik, mencari keberadaan dukun tua. Apa yang terjadi? Teriaknya, mencoba mendapatkan jawaban dari siapapun. Namun, semua orang terlalu sibuk menyelamatkan diri, tak seorang pun memperhatikan pertanyaannya. Setelah berkeliling desa dengan panik, Sari akhirnya menemukan tubuh dukun tua di dekat rumahnya. Ia terluka parah, tubuhnya bersandar di dinding rumah dengan darah mengalir dari luka di dadanya. Tangannya gemetar, memegang jimat pelindung yang telah ia berikan kepada Sari sebelumnya. "Dukun, apa yang terjadi?" Sari berlutut di sampingnya, menahan air matanya. Tubuh pria tua itu terlihat begitu lemah, namun matanya tetap penuh ketenangan. "Sari," gumam dukun tua itu pelan. "Mereka telah datang, kekuatan yang lebih besar dari yang kau hadapi sebelumnya." Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh tangan Sari. "Mereka mencari sesuatu yang hanya bisa kau lindungi. Kau harus berhati-hati." Sebelum sempat menjelaskan lebih lanjut, napas dukun tua itu berhenti, meninggalkan Sari dalam keheningan yang mencekam. Sari merasakan kesedihan yang mendalam, kehilangan orang yang selama ini membimbingnya. Namun di balik kesedihan itu, ada kemarahan yang mulai membara. Siapa yang melakukan ini? Mengapa desa yang tak bersalah harus menjadi korban? Tak lama kemudian, terdengar suara langkah mendekat dari arah hutan. Sari segera bangkit, siap menghadapi ancaman baru. Dari balik bayang-bayang, muncul seorang pria yang ia kenali, tapi tak pernah ia duga akan melihatnya di sini. Kirana, sahabatnya sejak kecil. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam cara dia bergerak, dan tatapannya bukan lagi tatapan teman yang penuh kehangatan. "Kirana, kau?" Sari terkejut, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kirana, yang selama ini setia di sampingnya, kini berdiri dengan pedang di tangan, mata penuh kebencian yang tak pernah Sari lihat sebelumnya. "Ini semua salahmu, Sari," kata Kirana dengan suara dingin. "Kau membawa malapetaka ke desa ini. Kekuatanmu bukan berkah, tapi kutukan. Semakin lama kau hidup, semakin besar kehancuran yang akan kau bawa." Sari terdiam, hatinya berkecamuk antara marah dan bingung. "Apa yang kau katakan, Kirana? Aku berjuang untuk melindungi kita semua. Aku..." "Kau bodoh jika berpikir begitu." Kirana memotongnya. "Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kekuatan harimau yang kau warisi itu bukanlah untuk melindungi. Itu adalah api yang akan membakar semua yang kau sayangi." Sari mundur beberapa langkah, merasa dikhianati. "Kirana, kita sahabat. Apa yang membuatmu berubah seperti ini?" Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena luka yang menusuk jiwanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Kirana, yang selalu ia anggap sebagai saud. Sari terdiam, matanya melebar. Ia menyadari bahwa Kirana telah dipengaruhi oleh kekuatan yang lebih besar, kekuatan kegelapan yang selama ini ia lawan. Tapi, lebih dari itu, Kirana telah menjadi korban pengkhianatan yang lebih besar, sama seperti dirinya. "Kirana, aku mengerti sekarang," bisik Sari. "Tapi kekuatan yang mereka tawarkan bukanlah penyelamat. Mereka hanya memanfaatkanmu." Kirana menatap Sari dengan mata berair, tapi hatinya sudah terlalu dalam terjerumus dalam kegelapan. Dengan teriakan terakhir yang penuh kebencian, ia menyerang Sari dengan semua kekuatan yang dimilikinya. Dengan hati yang hancur, Sari akhirnya terpaksa melawan dengan sepenuh tenaga. Dalam satu serangan cepat, ia berhasil melucuti pedang Kirana, membuatnya terjatuh ke tanah. Kirana tersungkur, nafasnya berat, namun kebencian masih menyala di matanya. "Kau tidak bisa, Meng." Di tepi tebing,
memandangi desa yang hancur di bawah sana. Pengkhianatan Kirana masih terasa menyakitkan, tetapi lebih dari itu, ada ancaman yang lebih gelap yang menghantui pikirannya. Ia kini tahu bahwa kekuatan yang selama ini diburu bukan hanya miliknya. Ada sesuatu yang lebih besar yang ingin menghancurkan dunia seutuhnya, dan Sari kini berada di pusat semuanya. Namun, Sari tak punya waktu untuk larut dalam kesedihan. Langkah kakinya membawa tubuh yang lelah menuju pusat hutan yang semakin pekat. Disinilah, di kedalaman yang tak terjamah, terletak sumber dari segala misteri. Sebuah tempat yang disebut-sebut oleh para tetua sebagai sarang kegelapan, di mana roh-roh terkutuk berkumpul. Saat ia mendekati area itu, suasana terasa semakin mencekam. Pohon-pohon di sekitarnya terlihat mati, daun-daun berguguran, dan tanah seolah retak di bawah kakinya. Setiap langkah terasa seperti beban, seolah-olah sesuatu dari dalam tanah menarik dirinya masuk ke dalam lubang tanpa dasar. Bayangan-bayangan aneh mulai muncul di tepi pandangannya, melayang-layang dengan gerakan tak wajar. Sari menajamkan inderanya, mengaktifkan kekuatan harimau di dalam dirinya. Aura emas dari tubuhnya memancar, menepis kegelapan yang berusaha menjeratnya. Namun, meskipun cahayanya bersinar terang, ada kekuatan lain yang semakin dekat, begitu kuat hingga membuat tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang pepohonan yang mati, muncul sosok tinggi besar dengan wajah tertutup tudung hitam. Sorot matanya memancarkan kebencian mendalam. Sari mengenali sosok itu, pemimpin para pemburu siluman. Dialah otak di balik semua kehancuran ini, orang yang selama ini memburu kekuatannya dan menjerat sahabatnya dalam kegelapan. Jadi, kau akhirnya datang juga, ya, ucap pria itu, suaranya serak namun tajam, seperti desisan ular yang mematikan. Aku tahu takdirmu akan membawamu ke sini, tempat di mana semuanya dimulai dan berakhir. Sari menatapnya dengan mata penuh kebencian, tapi juga kesedihan. Kau telah menghancurkan hidupku, menghancurkan desa ini, dan mengambil nyawa orang-orang yang kusayangi. Semua ini demi apa? Kekuatan yang hanya akan membawamu pada kehancuran? Pria itu tertawa dingin. Kau masih tidak mengerti, ya? Dunia ini memang ditakdirkan untuk hancur. Kekuatan siluman harimau yang kau warisi hanyalah satu bagian kecil dari rencana besar. Kegelapan adalah awal dan akhir dari segala sesuatu, dan aku akan memastikan bahwa aku yang akan mengendalikannya. Namun, tidak lama setelah itu, kejadian aneh mulai terjadi di sekitar Sari. Seekor harimau liar terlihat berkeliaran di sekitar desa, padahal biasanya hewan buas seperti itu tidak pernah mendekati pemukiman. Orang-orang desa mulai berbicara, menyebut-nyebut ini sebagai pertanda buruk. Beberapa tetua desa bahkan mengaitkannya dengan legenda siluman harimau yang dikatakan telah lama mati atau menghilang. Semakin banyak orang berbicara, semakin gelisah perasaan Sari. Pada malam-malam berikutnya, mimpi yang sama kembali menghantui Sari. Setiap kali, harimau yang sama muncul, berbicara dengan nada yang sama. Kali ini, harimau itu mengatakan, waktu kita semakin dekat. Sari terbangun lagi, dengan keringat ding. Ara akan menjadi musuh. Kirana tertawa getir, kau tidak tahu apa-apa, Sari. Kau telah dibutakan oleh kekuatanmu. Kau pikir kau bisa melindungi desa ini? Lihat apa yang sudah terjadi. Dukun tua telah mati, rumah-rumah terbakar, dan semua itu karena dirimu. Kirana, ini bukan salahku. Sari berteriak, mencoba meraih sahabatnya. Ada kekuatan kegelapan yang mengincar kekuatan siluman harimau. Mereka yang menghancurkan desa, bukan aku. Kirana menatap Sari dengan tatapan penuh amarah. Kau tidak mengerti, Sari. Kegelapan yang kau lawan bukan datang dari luar. Itu datang dari dalam dirimu. Kau adalah ancaman bagi kita semua. Air mata mengalir di pipi Sari. Ia ingin berteriak bahwa itu tidak benar, bahwa ia bukanlah sumber dari segala kehancuran ini. Tapi di lubuk hatinya, ada sedikit keraguan yang muncul. Apakah benar kekuatan ini, yang ia anggap sebagai takdirnya, adalah akar dari semua masalah ini? Kirana maju selangkah, mengangkat pedangnya. Kau harus dihentikan, Sari. Aku tak bisa membiarkanmu terus hidup dan menghancurkan lebih banyak lagi. Sari berdiri dengan tangan gemetar, tak mampu mengangkat senjata melawan sahabatnya sendiri. Kirana, jangan lakukan ini. Kita bisa mengatasi ini bersama. Ada cara lain. Namun, Kirana sudah dibutakan oleh kebencian. Dengan auman penuh kemarahan, ia menyerang Sari. Sari menghindar dengan cepat,
Tetapi hatinya hancur karena harus melawan orang yang paling ia percayai. Setiap kali pedang Kirana berayun, Sari merasakan beban emosional yang lebih berat daripada serangan fisik. Pertarungan antara sahabat itu semakin sengit. Sari, meskipun tak ingin melukai Kirana, terpaksa menggunakan kekuatan harimau untuk bertahan hidup. Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa ini bukanlah pertempuran yang bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan fisik. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Kirana? Tanya Sari dengan napas terengah-engah. Ini bukan dirimu. Kirana berhenti sejenak, matanya berkilat dengan kemarahan dan kesedihan. Kau tak tahu apa yang telah kulalui, Sari. Mereka datang padaku, mereka menawarkan sesuatu yang tak bisa kutolak. Kekuatan, jawaban atas segalanya. Aku bisa menghentikanmu, menyelamatkan dunia ini dari kehancuran yang akan kau bawa. Dukun itu kemudian berdiri, mengambil sebuah jimat tua yang terbuat dari taring harimau dan manik-manik hitam, lalu meletakkannya di tangan Sari. Ini akan melindungimu untuk sementara, dari mereka yang akan mencoba menghentikan kelahiran penerus siluman harimau. Namun, perlindungan ini tidak akan bertahan lama. Kau harus segera mengambil keputusan. Sari memegang jimat itu erat, merasakan energi asing yang mengalir dari benda itu ke dalam kulitnya. Siapa yang akan mencoba menghentikanku? Tanyanya, meski dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Mereka yang takut pada kekuatanmu, jawab dukun itu dengan tatapan tajam. Pemburu siluman telah ada selama berabad-abad. Mereka tidak akan berhenti sampai pewaris harimau musnah. Udara di ruangan itu mendadak terasa semakin berat, seolah-olah setiap bayangan di sekeliling mereka menjadi lebih pekat. Sari mengangguk perlahan, tanpa benar-benar tahu apa yang ia setujui. Di dalam dirinya, gejolak antara ketakutan dan rasa tanggung jawab mulai bangkit. Takdir yang menghantuinya kini semakin nyata, dan ia tahu tidak ada jalan untuk mundur. Malam itu, saat Sari meninggalkan rumah dukun tua, suara angin seakan membawa pesan dari hutan yang gelap. Suara auman harimau terdengar lebih dekat dari sebelumnya, dan Sari sadar, perjalanan barunya baru saja dimulai. Malam itu, Sari duduk di beranda rumahnya, ditemani suara angin yang berbisik pelan dan remang-remang cahaya bulan yang mulai memudar di balik awan. Sejak kecil, ia selalu merasa ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya, tetapi ia tidak pernah bisa menjelaskan apa. Hari-harinya di desa berjalan biasa saja, membantu ibunya di ladang, merawat adik-adiknya, dan sesekali pergi ke pasar untuk menjual hasil kebun. Namun, malam ini ada yang berbeda, sesuatu yang membuat udara terasa lebih berat, seolah-olah alam menyembunyikan rahasia besar yang hendak diungkapkan. Ketika akhirnya Sari pergi tidur, rasa tidak nyaman yang ia rasakan sepanjang hari tidak kunjung hilang. Mimpinya malam itu terasa lebih nyata daripada biasanya. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah hutan yang tidak dikenalnya, dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi dan bunyi hewan liar yang samar terdengar. Di tengah hutan, tiba-tiba muncul seekor harimau besar. Bulu harimau itu berkilau di bawah sinar bulan yang terpecah oleh dedaunan, dan matanya menatap lurus ke dalam jiwa Sari. Ada keheningan yang menyesakkan, seakan-akan dunia menahan napas untuk sejenak. Tanpa peringatan, harimau itu berbicara. Suaranya dalam dan bergema, "Kau adalah wanita pilihan." Kata-kata itu bergaung di kepala Sari, membingungkan dan menakutkannya sekaligus. Ia ingin bertanya, namun lidahnya keluh. Harimau itu mendekat, semakin besar dan mengintimidasi, namun ada sesuatu yang hangat dalam pandangan matanya. Takdirmu telah ditentukan sejak lama. Dilanjut harimau itu, kau akan melahirkan penerusku, pewaris siluman harimau yang terlupakan. Sari terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi tubuhnya meski udara malam terasa dingin. Jantungnya berdegup kencang, mimpi tadi masih terbayang jelas di kepalanya. Ia menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Mimpi itu terasa terlalu nyata, terlalu hidup. Ia merasa seperti baru saja berhadapan langsung dengan kekuatan kuno yang mengintai dari balik tabir dunia. Namun, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bunga tidur, halusinasi dari kelelahan. Keesokan harinya, Sari berusaha melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Namun, bayangan harimau dalam mimpinya tidak pernah sepenuhnya menghilang. Setiap kali ia menutup mata, ia bisa merasakan mata tajam harimau itu menatapnya, seolah-olah menunggu sesuatu darinya. Pikirannya terus berputar tentang mimpi itu. Apakah mungkin mimpi itu adalah pertanda? Namun, Sari bukanlah orang yang percaya pada tahayul. Ia dibesarkan dengan nilai-nilai logis, jauh dari cerita-cerita mistis yang sering diceritakan para tetua desa. Di luar, suara langkah-langkah berat semakin mendekat,
disertai bisikan angin yang membawa aroma tanah basah dan kematian. Dukun itu segera menyiapkan lingkaran pelindung dengan ramuan-ramuan yang ia sebarkan di sekitar gubuk. Sari, dengan jimat di tangan, berdiri di tengah ruangan, mencoba menguatkan dirinya. Ia tahu, apapun yang akan terjadi, ini adalah saat yang menentukan. Malam itu, pertempuran tak kasat mata dimulai. Sari, dengan dukun tua di sisinya, berhadapan dengan kekuatan gelap yang tidak pernah ia bayangkan akan ada. Bisikan angin semakin kuat, dan di kejauhan, terdengar suara serigala-serigala yang melolong seakan ikut bersiap untuk pertempuran yang tak terhindarkan. Sari tahu, sejak saat itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hari itu, Sari berjalan dengan hati yang berat menuju rumah dukun tua di tepi hutan. Dikenal sebagai orang yang bijaksana, dukun ini hidup menyendiri, jauh dari hiruk-pikuk desa. Warga sering membicarakannya dengan rasa takut bercampur hormat, percaya bahwa ia memiliki kemampuan untuk melihat ke dunia gaib dan mengetahui rahasia masa lalu. Sari merasa sedikit ragu saat mendekati gubuk kayu yang diselimuti bayang-bayang pohon besar, tetapi mimpi yang terus menghantuinya memaksa langkahnya untuk tidak berbalik. Saat ia tiba, dukun tua itu sudah menunggu di depan rumahnya, seolah-olah tahu Sari akan datang. Tanpa berkata sepatah kata pun, wanita tua itu menatap Sari dengan mata yang dalam dan penuh arti. Kau membawa pertanda besar, anakku, igumam dukun itu, suaranya serak seperti angin tua yang berbisik di antara pepohonan. Sari merasa tenggorokannya tercekat, bingung bagaimana dukun itu tahu. Ia belum mengatakan sepatah kata pun tentang mimpi-mimpinya, namun dukun ini sudah seolah-olah membaca pikirannya. Mereka masuk ke dalam rumah kecil itu. Aroma dupa yang kuat memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi ramuan-ramuan herbal yang tergantung di setiap sudut. Sari merasa sedikit pusing, tetapi ia menenangkan dirinya. Mereka duduk di lantai, di sekeliling lingkaran batu yang diukir dengan simbol-simbol kuno yang tidak dikenalnya. Dukun itu mulai berbicara, suaranya pelan namun penuh kuasa. Kau telah dipilih, kata sang dukun, menatap mata Sari lekat-lekat. Bukan hanya oleh takdir, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua dari yang bisa kau bayangkan. Harimau dalam mimpimu bukanlah sekadar ilusi. Ia adalah roh penjaga, makhluk kuno yang pernah melindungi keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Dukun itu menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Dahulu, siluman harimau adalah pelindung dunia kita, tetapi manusia, dengan keserakahan dan ketakutannya, memburu mereka hingga punah. Roh-roh mereka bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Sari merasakan aliran dingin di sepanjang tulang punggungnya. Ia mendengar legenda tentang siluman harimau saat kecil, tetapi menganggapnya hanya cerita pengantar tidur. Sekarang, ketika dukun itu menceritakan kisah yang sama dengan begitu serius, semua terdengar begitu nyata, begitu mengerikan. Seorang wanita pilihan, dilanjut dukun itu, dipercaya akan melahirkan penerus terakhir siluman harimau. Anak itu akan menjadi penyeimbang antara dunia manusia dan dunia roh, tetapi kehadirannya juga bisa membawa malapetaka jika jatuh ke tangan yang salah. Dukun itu berhenti, menatap tajam Sari yang sekarang merasa seolah-olah seluruh dunia menekan pundaknya. Kau adalah wanita itu, kata dukun dengan tegas, memecah keheningan yang menggantung di udara. Mimpi-mimpimu adalah tanda. Dan semakin banyak kau berusaha mengabaikannya, semakin kuat mereka akan mengejarmu. Sari terdiam, pikirannya berputar-putar. Semua ini terasa begitu asing, begitu jauh dari kenyataan yang selama ini ia kenal. Bagaimana mungkin ia, seorang gadis desa biasa, bisa menjadi bagian dari sesuatu yang begitu besar dan misterius? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sari akhirnya berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Aku hanya ingin hidup biasa. Mengapa ini harus terjadi padaku? Dukun tua itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya dipenuhi kebijaksanaan yang panjang dan melelahkan. Takdir jarang memberikan pilihan. Kau bisa mencoba lari, tetapi itu hanya akan mempercepat datangnya bencana. Ia mengulurkan tangan ke arah Sari, memegang erat tangan gadis itu dengan kelembutan yang mengejutkan. Namun, kau tidak sendirian. Ada kekuatan yang akan membantumu, jika kau siap menerima tanggung jawab ini. Sari menelan ludah, mencoba meresapi kata-kata dukun itu. Ia tahu, dalam hatinya, bahwa mimpi-mimpi itu bukanlah kebetulan, dan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang bergerak di balik tabir dunia yang ia pahami. Namun, rasa takut yang menghantui dirinya terus membelenggu. Dengan cepat, Sari bangkit dari tempat tidurnya dan bergegas mengintip keluar jendela. Di kejauhan, di antara pepohonan gelap, ia melihat sosok-sosok bayangan yang bergerak perlahan, seakan-akan mengintai dari kejauhan.
Mata mereka bersinar samar, memantulkan cahaya bulan. Sari terkejut dan mundur ke belakang. Apa yang baru saja ia lihat? Apakah itu manusia? Atau makhluk-makhluk lain yang datang untuk mengejarnya? Tanpa berpikir panjang, Sari mengambil jimat pemberian dukun tua dan menggenggamnya erat. Seketika, perasaan hangat menjalar dari benda itu, dan bisikan lembut terdengar di telinganya, suara dukun tua yang memperingatkan tentang bahaya. Mereka datang, suara itu bergema dalam pikirannya. Pemburu siluman telah menemukanku. Sari panik, namun ketakutan itu tak mampu menghentikannya. Ia tahu, ini bukan saatnya untuk pasrah. Segera, ia keluar dari rumah, mengendap-endap di kegelapan malam, mencoba menghindari penglihatan makhluk-makhluk yang terus mendekat. Kakinya bergerak cepat melewati ladang dan semak-semak di luar desa, mengarah ke tempat satu-satunya yang bisa ia pikirkan, gubuk dukun tua. Langkah-langkahnya ringan, tetapi hatinya terasa berat, penuh kecemasan dan rasa takut yang menghantui setiap tarikan napasnya. Di tengah perjalanan, suara auman harimau menggema, memecah kesunyian malam. Sari menghentikan langkahnya seketika, tubuhnya gemetar. Apakah harimau dari mimpinya telah benar-benar hadir? Namun, suara itu tidak terdengar mendekat, melainkan seperti peringatan. Ia berlari lebih cepat, merasakan kehadiran sesuatu yang besar dan gelap mengintai di belakangnya. Ketika akhirnya tiba di gubuk dukun tua, Sari hampir tak mampu bernapas. Pintu kayu kecil itu terbuka dengan suara berderit, dan dukun tua itu sudah menunggu di dalam, seperti malam sebelumnya. Aku tahu kau akan datang, kata dukun itu dengan suara tenang, meski wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Pemburu siluman sudah di sini. Mereka tidak akan berhenti sampai kau atau pewaris harimau itu mati. Dilanjut dukun tersebut, nada suaranya semakin berat. Kau harus bersiap menghadapi mereka, Sari. Ini bukan hanya tentang mimpi, ini tentang hidup dan mati. Sari menggelengkan kepala, matanya penuh kecemasan. Aku tidak mengerti. Apa yang mereka inginkan? Mengapa aku? Dukun itu menatap Sari dalam-dalam, sorot matanya menyimpan kesedihan yang mendalam. Mereka takut pada apa yang kau bawa. Pewaris siluman harimau tidak hanya akan memulihkan keseimbangan antara dunia manusia dan roh, tetapi juga membawa kekuatan besar yang bisa menghancurkan mereka. Mereka tahu kekuatan ini akan bangkit melalui dirimu, dan mereka ingin menghentikannya sebelum terlambat. Sari jatuh berlutut, merasa beban takdir semakin berat di pundaknya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya seorang gadis biasa, bukan penjaga atau pejuang. Bagaimana aku bisa melawan mereka? Dukun tua itu mendekat, meletakkan tangannya di bahu Sari dengan lembut. Kau lebih dari yang kau pikirkan, anakku. Kekuatan yang kau butuhkan sudah ada di dalam dirimu, hanya saja kau belum menyadarinya. Kau telah dipilih bukan tanpa alasan. Ini adalah garis takdirmu, dan kau harus siap menghadapinya. Sari merasa getaran aneh dari jimat yang ia pegang. Tiba-tiba, ia melihat bayangan harimau di matanya, seolah-olah makhluk itu hadir bersamanya di ruangan tersebut. Matanya terbuka lebar, dan ia mendengar suara yang familiar, suara harimau dari mimpinya. Waktumu telah tiba. Tanpa sadar, Sari merasakan kekuatan luar biasa mengalir dari tubuhnya. Jemarinya bergetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena kekuatan yang semakin tumbuh dalam dirinya. Cahaya dari lingkaran pelindung semakin redup, dan satu persatu, pemburu-pemburu itu mulai menembus batas pelindung. Satu pemburu berhasil masuk, menatap Sari dengan tatapan beringas, senjata terangkat tinggi di tangannya. Saat pedang itu hendak menghantam, Sari mengangkat tangannya secara refleks, dan tanpa disangka, sebuah kekuatan besar meledak dari tubuhnya. Sebuah auman dahsyat menggema dari mulutnya, seakan-akan suara harimau itu berasal dari dalam dirinya. Ledakan energi itu mendorong pemburu tersebut terlempar jauh ke belakang, menghantam dinding dengan keras hingga roboh. Sari terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Para pemburu yang lain berhenti sejenak, terkejut melihat kekuatan yang baru saja dilepaskan oleh gadis itu. Namun, mereka tidak menyerah. Dengan amarah yang lebih besar, mereka menyerang kembali, kali ini lebih brutal dan tanpa ampun. Sementara itu, dukun tua terus melafalkan mantra-mantra kuno, berusaha menahan serangan yang datang bertubi-tubi. Namun, ia tahu bahwa kekuatannya tidak akan bertahan lama. Sari, teriaknya di tengah kekacauan, kau harus menerima kekuatanmu. Hanya kau yang bisa mengakhiri ini. Sari berdiri dengan tubuh gemetar, tetapi kali ini bukan karena ketakutan. Ia merasa kekuatan siluman harimau di dalam dirinya semakin membesar.
Matanya yang biasanya lembut kini berubah menjadi tajam, penuh amarah dan keberanian. Aku tidak akan lari lagi, gumamnya kepada dirinya sendiri. Dengan jimat di tangannya, ia mulai mengingat setiap kata yang pernah diucapkan harimau dalam mimpinya. Satu kata yang terus bergema dalam pikirannya, bangkit. Dengan satu gerakan cepat, Sari melemparkan jimat itu ke tengah ruangan. Cahaya terang meledak dari jimat tersebut, menciptakan gelombang energi yang menyapu seluruh ruangan. Para pemburu terlempar satu persatu, tubuh mereka menghantam dinding dan tanah dengan keras. Mereka berusaha bangkit, tetapi kekuatan itu terlalu besar untuk dilawan. Auman harimau kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih nyata. Di tengah-tengah cahaya yang berkilauan, Sari merasakan perubahan dalam dirinya. Ia bukan lagi gadis biasa dari desa yang takut pada mimpinya sendiri. Kini, ia adalah wanita pilihan, pewaris kekuatan kuno, dan penjaga takdir yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun, meskipun pertempuran malam ini dimenangkan, Sari tahu bahwa ini baru permulaan. Pemburu-pemburu itu hanyalah sebagian kecil dari Kek. Keesokan harinya, Sari tak bisa menghilangkan pikiran tentang percakapannya dengan dukun tua. Setiap detik terasa seolah ada mata tak terlihat yang terus mengawasinya, dan setiap bayangan di hutan di sekitar desanya terasa hidup, seakan menunggu sesuatu. Ketika malam tiba, udara semakin terasa dingin, dan perasaan mencekam merayapi tubuhnya. Namun, meski ketakutan terus menghantuinya, ia tahu tidak ada jalan kembali. Nasib sudah menariknya ke arah yang tidak mungkin dihindari. Malam itu, mimpinya kembali datang, tetapi kali ini berbeda. Sari tidak lagi berada di hutan seperti sebelumnya. Ia berdiri di depan sebuah gua besar dengan mulutnya yang menganga lebar, dikelilingi oleh kabut tebal yang bergerak seperti makhluk hidup. Di dalam gua, suara-suara aneh bergaung, suara-suara yang terdengar seperti bisikan roh kuno, memanggil namanya dengan nada yang menyeramkan. Di tengah kegelapan, Sari bisa melihat dua mata kuning bersinar terang. Harimau itu kembali, tetapi kali ini ia tidak berbicara. Sebaliknya, ia hanya menatap Sari dengan pandangan yang penuh tuntutan. Sari terbangun lagi, jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan udara kamar yang biasanya hangat terasa menyesakan. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Di luar, terdengar langkah-langkah berat mendekat, disertai bunyi ranting yang patah. Naluri liar yang mulai tumbuh dalam dirinya memberi peringatan. Sesuatu atau seseorang mendekatinya. Sari menunduk sejenak, merenungi kata-kata roh itu. Ia tahu bahwa kekuatan yang ia miliki bukanlah hadiah, melainkan tanggung jawab yang akan membawanya ke jalan berbahaya. Namun, di dalam hatinya, ada api keberanian yang mulai membakar, api yang tidak bisa padam hanya karena rasa takut. Dengan tekad yang bulat, Sari mengangkat kepala dan menatap roh harimau itu dengan penuh keyakinan. Aku siap, katanya, suaranya penuh keberanian. Roh harimau itu mengangguk perlahan, sebelum akhirnya memudar kembali ke dalam bayangan. Namun, kekuatannya tetap tinggal, menyatu dengan tubuh dan jiwa Sari. Malam itu, di dalam kuil kuno yang terlupakan, Sari resmi bangkit sebagai penjaga baru, pewaris terakhir dari kekuatan siluman harimau. Namun, meskipun ia telah menerima takdirnya, ancaman yang lebih besar masih menunggu di kejauhan. Para pemburu siluman belum menyerah, dan kekuatan gelap yang lebih besar bersiap untuk bangkit. Perjalanan Sari baru dimulai, dan pertempuran untuk menjaga keseimbangan dunia kini menjadi tanggung jawabnya. Malam itu, langit di atas desa tampak lebih gelap dari biasanya, seolah-olah bulan dan bintang-bintang menghilang di telan kegelapan. Sari berdiri di tengah gubuk dukun tua, jantungnya berdegup kencang. Di luar, suara langkah-langkah berat semakin mendekat, setiap detik semakin nyata. Bayangan-bayangan yang sebelumnya hanya terlihat dari kejauhan kini bergerak lebih cepat, membentuk sosok-sosok gelap yang merayap di antara pepohonan. Dukun tua itu sibuk mempersiapkan perlindungan. Aroma dupa dan ramuan-ramuan yang dibakarnya semakin kuat, menyebar ke seluruh ruangan. Simbol-simbol kuno yang ia lukis di lantai mulai berkilau redup, memberikan secercah harapan di tengah suasana mencekam. Sari, dengan jimat pemberian dukun di tangan, merasakan perasaan hangat dan aneh merayap ke dalam tubuhnya. Ia tahu bahwa ini bukan lagi mimpi. Apapun yang akan datang, ia harus siap menghadapinya. Tiba-tiba, sebuah auman menggelegar memecah kesunyian malam. Suara itu begitu keras dan penuh amarah, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Dukun tua itu berhenti sejenak, menatap Sari dengan wajah penuh kekhawatiran. Harimau itu sudah terbangun, gumamnya pelan, hampir seperti bisikan. Ini bukan hanya tentang para pemburu. Roh penjaga juga sedang bangkit,
Sari menggenggam jimatnya semakin erat. Ia merasakan sesuatu yang kuat dalam dirinya, kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tetapi kali ini, rasa takut yang menjerat hatinya perlahan berubah menjadi tekad. Ia bukan lagi gadis yang hanya lari dari mimpi-mimpi aneh. Kini, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar menuntunnya, kekuatan dari dalam yang mulai bangkit. Tiba-tiba, pintu gubuk bergetar keras. Sebuah suara serak terdengar dari luar, "Serahkan gadis itu kepada kami, atau kalian akan mati malam ini." Suara itu datang dari seseorang, tetapi terdengar begitu dingin dan tidak manusiawi. Sari mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar, sementara dukun tua tetap tenang, berdiri tegak di hadapan pintu yang nyaris jebol. "Mereka adalah pemburu siluman," bisik dukun itu. "Mereka tidak akan berhenti sampai kau atau pewaris harimau itu lenyap." Dukun tua mengangkat tangannya, dan dengan gerakan cepat, ia menyebarkan segenggam serbuk yang langsung menyala di udara. Cahaya biru tiba-tiba menyala dari lingkaran perlindungan yang ia buat, menciptakan tembok tak terlihat di sekeliling mereka. Namun, Sari tahu, ini hanya akan menunda serangan. Para pemburu di luar lebih kuat dari yang ia bayangkan. Pintu akhirnya terlempar dengan keras, dan sosok-sosok gelap itu masuk dengan cepat. Mereka bukan manusia biasa. Mata mereka bersinar merah seperti bara api, tubuh mereka besar dan bergerak dengan kelincahan hewan liar. Mereka membawa senjata kuno, pedang-pedang dan tombak yang tampak dilapisi sesuatu yang berkilau aneh di bawah cahaya bulan yang menyelinap masuk. Di mata mereka, ada haus akan darah dan keinginan untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Dukun tua segera memulai mantra pelindung, suaranya bergema di seluruh ruangan. Namun, pemburu-pemburu itu tidak berhenti. Mereka menyerang tembok pelindung dengan penuh kekuatan, dan setiap pukulan yang mereka lancarkan membuat energi yang mengelilingi mereka semakin goyah. Malam setelah pertempuran itu tak pernah kembali tenang. Sari, yang kini menyadari kekuatan dalam dirinya, tidak lagi bisa tidur dengan damai. Setiap kali ia menutup mata, auman harimau terdengar menggema di dalam kepalanya, seolah-olah roh kuno itu menuntut sesuatu dari dirinya, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia kini tahu bahwa takdirnya telah berubah, tetapi beban yang harus dipikul semakin berat. Dukun tua, meski lelah setelah melindungi Sari dalam pertarungan sebelumnya, tetap tidak henti-hentinya memperingatkannya. "Kekuatanmu baru mulai terbangun, Sari. Tapi ingat, semakin besar kekuatan yang kau miliki, semakin besar juga bahaya yang akan datang mengejarmu." Sari mendengarkan dengan cermat, mencoba memahami sepenuhnya apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Ia tidak pernah membayangkan akan menjadi pewaris kekuatan kuno yang berhubungan dengan siluman harimau. Namun kini, takdir itu tampak semakin jelas dan tak terhindarkan. Pagi itu, Sari memutuskan untuk meninggalkan desa. Dengan bantuan dukun tua, ia mempersiapkan perjalanan menuju hutan tempat legenda harimau dimulai. Menurut cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, di kedalaman hutan tersebut terdapat sebuah kuil kuno, tempat di mana roh siluman harimau pertama kali muncul ke dunia manusia. Di sanalah ia harus pergi, tempat di mana ia akan menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang menghantuinya. Setelah berpamitan dengan dukun tua, yang memberi Sari jimat pelindung terakhirnya, Sari memasuki hutan lebat itu. Langkah-langkahnya terasa berat, tetapi hatinya telah dipenuhi dengan tekad. Semakin dalam ia masuk, semakin gelap suasana di sekelilingnya. Pepohonan yang besar dan berumur ratusan tahun menutup pandangan langit, dan kabut tebal mulai menyelimuti tanah. Angin dingin yang berhembus membawa bisikan samar, seolah-olah roh-roh kuno mengamatinya dari bayang-bayang. Namun, tidak ada rasa takut di dalam diri Sari, hanya rasa penasaran yang semakin kuat. Di tengah perjalanannya, Sari mulai merasakan kehadiran yang aneh. Tubuhnya merinding, dan naluri harimau dalam dirinya menguat, memperingatkan bahaya yang mendekat. Sebelum ia sempat bereaksi, dari balik semak belukar, muncul sosok-sosok gelap yang menyerangnya. Mereka bukan pemburu siluman biasa. Mereka adalah makhluk-makhluk kegelapan, roh-roh jahat yang terbangun dari kegelapan hutan ini. Mata mereka hitam legam, dan gerakan mereka begitu cepat dan lincah, seperti bayangan yang bergerak tanpa suara. Sari mundur beberapa langkah, berusaha mempertahankan dirinya. Kekuatan yang baru ditemukan di dalam dirinya mulai bergerak lagi, namun kali ini terasa lebih liar, lebih sulit dikendalikan. Ketika salah satu makhluk itu melompat ke arahnya, Sari mengangkat tangannya secara naluriah, dan tiba-tiba auman harimau kembali menggema dari dalam tubuhnya. Suara itu tidak hanya memekakan telinga, tetapi juga melumpuhkan makhluk-makhluk tersebut, membuat mereka mundur dengan ketakutan. Namun, perasaan yang menyertai auman itu membuat Sari kaget. Kali ini,
ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekuatan fisik. Ia merasakan hubungan dengan hutan, dengan makhluk-makhluk di dalamnya, dan bahkan dengan roh harimau yang seolah-olah bersembunyi di balik setiap daun dan ranting. Sari tersadar bahwa kekuatannya bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Ia adalah bagian dari keseimbangan yang lebih besar, keseimbangan antara dunia manusia dan roh. Setelah mengalahkan makhluk-makhluk tersebut, Sari melanjutkan perjalanannya. Di tengah hutan, ia menemukan jalan setapak yang tersembunyi di antara pepohonan besar. Jalan itu tampak tua, seolah-olah sudah dilupakan oleh waktu. Tetapi di ujungnya, tampak sebuah bangunan kuno yang sebagian tertutup oleh tumbuhan liar, kuil harimau yang legendaris. Hati Sari berdebar kencang. Ini adalah tempat di mana segala sesuatunya dimulai, dan mungkin disinilah semuanya akan berakhir. Saat ia melangkah masuk ke dalam kuil, udara terasa lebih berat, seolah-olah penuh dengan energi gaib. Patung-patung harimau besar berdiri berjaga di setiap sudut, tatapan mereka seolah hidup, mengikuti setiap gerakan Sari. Di tengah kuil, sebuah altar besar berdiri megah, dipenuhi ukiran-ukiran kuno yang menceritakan kisah leluhur siluman harimau. Sari mendekat ke altar, merasa seolah-olah ia dipanggil ke sana. Saat tangannya menyentuh batu dingin altar itu, sebuah cahaya tiba-tiba memancar dari bawah kakinya. Cahaya itu membentuk lingkaran besar di lantai, dan dalam sekejap, roh harimau yang selalu muncul dalam mimpinya kini hadir di hadapannya. Lebih besar, lebih nyata daripada sebelumnya. Mata kuningnya bersinar terang, menatap Sari dengan pandangan penuh wibawa. "Kau telah tiba, pewaris kami." Suara harimau itu menggema di seluruh ruangan, terdengar seperti gaungan ribuan suara sekaligus. "Kau adalah kunci dari keseimbangan dunia ini, dan waktumu telah tiba untuk sepenuhnya menerima kekuatanmu." Sari berdiri dengan tegang, tetapi kali ini ia tidak merasa takut. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menerima takdir yang selama ini ia hindari. "Apa yang harus aku lakukan?" Tanyanya. Suaranya tenang meskipun dadanya bergemuruh. Roh harimau itu mendekat, napasnya yang berat terasa di udara. "Bangkitlah sebagai penjaga. Dunia manusia dan roh tidak pernah seimbang sejak kejatuhan siluman harimau. Kau adalah satu-satunya harapan kami untuk mengembalikan harmoni yang hilang. Namun, ingatlah, kekuatan ini bukan hanya milikmu. Ini adalah beban yang harus kau bawa untuk melindungi semua yang hidup." Langit malam terasa semakin berat setelah pertempuran melawan Kirana. Angin kencang membawa suara hutan yang berbisik, seolah alam tahu akan badai yang lebih besar sedang mendekat. Sari berdiri. Malam itu, setelah kemenangan Sari atas pemburu siluman, suasana hutan tampak lebih tenang, namun ada sesuatu yang menggelisahkan di udara. Meskipun Sari telah menghancurkan pedang kegelapan dan mengalahkan salah satu musuh terkuatnya, hatinya tidak bisa tenang. Di balik keheningan, ada bayangan yang terus mengintai, bayangan yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang ia hadapi sejauh ini. Sari kembali ke desa untuk menemui dukun tua, pria yang selama ini membimbingnya, berharap bisa mendapatkan petunjuk baru. Namun, sesampainya di sana, ia disambut oleh pemandangan yang mengejutkan. Desa yang selama ini menjadi tempat perlindungannya, kini berubah menjadi ladang kehancuran. Rumah-rumah terbakar, suara tangisan terdengar di mana-mana, dan aroma darah terasa pekat di udara. Sari berlari menembus kerumunan penduduk desa yang panik, mencari keberadaan dukun tua. "Apa yang terjadi?" teriaknya, mencoba mendapatkan jawaban dari siapapun. Namun, semua orang terlalu sibuk menyelamatkan diri, tak seorang pun memperhatikan pertanyaannya. Setelah berkeliling desa dengan panik, Sari akhirnya menemukan tubuh dukun tua di dekat rumahnya. Ia terluka parah, tubuhnya bersandar di dinding rumah dengan darah mengalir dari luka di dadanya. Tangannya gemetar, memegang jimat pelindung yang telah ia berikan kepada Sari sebelumnya. "Dukun, apa yang terjadi?" Sari berlutut di sampingnya, menahan air matanya. Tubuh pria tua itu terlihat begitu lemah, namun matanya tetap penuh ketenangan. "Sari," gumam dukun tua itu pelan. "Mereka telah datang, kekuatan yang lebih besar dari yang kau hadapi sebelumnya." Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh tangan Sari. "Mereka mencari sesuatu yang hanya bisa kau lindungi. Kau harus berhati-hati." Sebelum sempat menjelaskan lebih lanjut, napas dukun tua itu berhenti, meninggalkan Sari dalam keheningan yang mencekam. Sari merasakan kesedihan yang mendalam, kehilangan orang yang selama ini membimbingnya. Namun di balik kesedihan itu, ada kemarahan yang mulai membara. Siapa yang melakukan ini? Mengapa desa yang tak bersalah harus menjadi korban? Tak lama kemudian, terdengar suara langkah mendekat dari arah hutan. Sari segera bangkit, siap menghadapi ancaman baru.
Dari balik bayang-bayang, muncul seorang pria yang ia kenali, tapi tak pernah ia duga akan melihatnya di sini. Kirana, sahabatnya sejak kecil. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam cara dia bergerak, dan tatapannya bukan lagi tatapan teman yang penuh kehangatan. Kirana, kau? Sari terkejut, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kirana, yang selama ini setia di sampingnya, kini berdiri dengan pedang di tangan, mata penuh kebencian yang tak pernah Sari lihat sebelumnya. Ini semua salahmu, Sari, kata Kirana dengan suara dingin. Kau membawa malapetaka ke desa ini. Kekuatanmu bukan berkah, tapi kutukan. Semakin lama kau hidup, semakin besar kehancuran yang akan kau bawa. Sari terdiam, hatinya berkecamuk antara marah dan bingung. Apa yang kau katakan, Kirana? Aku berjuang untuk melindungi kita semua. Aku. Kau bodoh jika berpikir begitu. Kirana memotongnya. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kekuatan harimau yang kau warisi itu bukanlah untuk melindungi. Itu adalah api yang akan membakar semua yang kau sayangi. Sari mundur beberapa langkah, merasa dikhianati. Kirana, kita sahabat. Apa yang membuatmu berubah seperti ini? Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena luka yang menusuk jiwanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Kirana, yang selalu ia anggap sebagai saud,